Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Melanjuti pembahasan yang baru saja kita bahas di video yang tadi, Mas. Video sebelumnya ya. Sebelumnya kita membahas tentang oknum-oknum yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Saya mengangkat judul ini karena saya berpikir hal ini sangat penting kita bahas, Mas. Karena apa? Karena kalau kita ingin mengingat yang fenomena-fenomena yang belum lama ini, Mas, banyak sekali oknum-oknum yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan itu sangat berbahaya bagi umat, Mas. Betul. Karena saya tahu banyak sekali umat Islam khususnya, Mas, merindukan kedatangan Imam Mahdi, merindukan sosok pemimpin yang adil. Maka celah ini digunakan oleh salah satu oknum atau beberapa oknum untuk mengambil keuntungan, Mas. Jadi dia mengaku sebagai Imam Mahdi untuk mendapatkan keuntungan entah apa, kita pun tidak tahu. Maka saya berharap dengan adanya pembahasan ini, para sahabat semua semakin paham tentang siapa itu Imam Mahdi. Maka kedepannya tidak mudah tertipu oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai Imam Mahdi palsu itu, Mas. Oke. Tanggapannya Mas Gali bagaimana, atau wejangannya Mas Gali lah, agar kita lebih kuat, agar kita tidak mudah tertipu oleh imam-imam Mahdi palsu tersebut. Oke. Monggo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk para sahabat Hamlop Channel yang mungkin baru saja menemukan video ini, Mas ya. Kalau yang sudah mengikuti dari video-video sebelumnya kan mungkin sudah kenal kepada saya begitu. Tetapi mungkin kan ada saja orang-orang yang baru saja bertemu dengan video ini kan, baru saja kan, belum kenal juga. Maka dari situ perkenalkan, nama saya Gali Bagas. Di sini kenapa kok saya bisa diajak berdiskusi itu karena latar belakang saya adalah seorang konten kreator juga. Jadi bukan orang yang asal ketemu terus diajak bicara, itu tidak. Saya dipilih sebagai narasumber di sini itu terkait tentang pembahasan yang serupa terkait tentang Imam Mahdi, Satrio Piningit dan Ratu Adil. Maka dari itu saya diajak collab lah terkait tentang pembahasan seperti ini. Jadi bukan orang-orang yang dimana Mas Ilham itu untuk tiba-tiba ajak orang untuk berdiskusi tentang hal ini, itu tidak, para sahabat ya. Jadi karena saya itu latar belakang saya itu adalah konten kreator yang juga membahas mengenai Imam Mahdi, Satrio Piningit dan Ratu Adil. Maka dari situ saya diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di konten ini. Begitu para sahabat. Semoga para sahabat nanti bisa nyaman mendengar statement saya atau mendengar kata-kata dari saya terkait tentang Imam Mahdi. Mungkin masih banyak salahnya juga, nanti mohon dikoreksi juga dari para sahabat semua. Di sini saya disclaimer dari awal terkait tentang pandangan. Mungkin nanti akan memiliki pandangan yang berbeda dari saya maupun Mas Ilham sendiri atau sahabat yang nonton itu. Mungkin akan terjadi perbedaan sudut pandang, dan saya harap dari situ bukan dijadikan sebagai bahan perdebatan yang tidak ada akhirnya, tidak. Apabila ada yang dirasa penting itu silakan diambil untuk manfaatnya. Apabila dirasa itu hanya omong kosong, ya sudah, abaikan saja begitu. Karena yang penting dari niat saya dan Mas Ilham di sini adalah hal baik begitu para sahabat, bukan untuk menyesatkan, bukan untuk mencari apalah itu, tidak. Ini kita berbagi sudut pandang untuk kebaikan semua begitu. Di sini menyikapi dari pertanyaan Mas Ilham terkait oknum-oknum yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Kalau menurut saya sih tidak ada masalah ya terkait tentang oknum-oknum yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Karena apa? Di konten saya pun banyak sekali yang mengaku sebagai Imam Mahdi, mengaku sebagai Satrio Piningit, itu sebagai Ratu Adil, itu banyak sekali yang mengaku seperti itu. Dan setelah saya berdiskusi dengan orang-orang tersebut by telepon ya, belum pernah bertatap muka secara langsung, niatnya itu bagus semua, Mas Ilham. Jadi begini Mas Ilham, niat beliau ini
ini itu juga untuk berdakwah, tetapi sayangnya beliau menggunakan mengaku, yang sangat disayangkan adalah mengaku sebagai Ratu Adil dan Satrio Piningit. Itu cuman kurangnya, yang kalau menurut saya itu kurangnya cuma di situ. Sebetulnya tidak usah mengaku sebagai Satrio Piningit ataupun Imam Mahdi ataupun Ratu Adil, tetapi kita lihat, fokuskan di misi beliau ini mengaku sebagai Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Itu kalau menurut saya sih, dari 213 orang yang mengaku kepada saya itu, saya amati, analisa, itu niatnya semua bagus, Mas. Itu mengingatkan kalau sebagai manusia itu jangan gampang merusak, harus menjaga alam, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan nggak ada ininya, nggak ada efek buruknya kan. Yang disayangkan itu kenapa harus mengaku sebagai Imam Mahdi begitu. Dan di situ sebetulnya tidak apa-apa untuk para sahabat yang mungkin di sini nanti ada salah satu Imam Mahdi yang mengaku ya. Saya tidak apa-apa. Yang penting kalian itu memberikan manfaat. Karena apa? Kalian itu menyandang sebagai Imam Mahdi itu. Saya tidak apa-apa. Yang penting kalian itu bertindak seperti layaknya Imam Mahdi. Walaupun kalian bukan Imam Mahdi, kalian bertindak sebagai Imam Mahdi. Karena yang mengaku sebagai Imam Mahdi ini, pasti beliau ini merasa sangat mengenal, sangat mengidolakan sekali. Bahkan melebihi saya atau melebihi Mas Ilham atau melebihi para sahabat. Itu sudut pandang yang akan saya bagi di sini. Jadi beliau ini sangat merasa saya ini, wah Imam Mahdi begini-begini. Beliau itu sangat berekspektasi luar biasa. Sampai dia mengaku sebagai Imam Mahdi, dia merasa bisa untuk membantu umat manusia. Itu bagus loh di situ. Itu bagus sekali. Cuman harus jaga. Kamu itu mengaku sebagai Imam Mahdi. Jadi dari tutur kata, dari kecerdasan, emosional kalian, terus dari segi pemikiran, kalian itu harus mendekati Kanjeng Nabi lah. Begitu. Kalian yang legowo, yang sabar, yang bijaksana ya. Itu pokoknya yang mendekati baginda Rasulullah. Jadi kesimpulannya mungkin yang saya tangkap gini, Mas. Mengaku sebagai Imam Mahdi selama itu dampaknya baik, ya tidak masalah. Yang penting tidak merugikan orang. Yang merugikan karena bisa saja orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi itu adalah orang-orang yang sangat mengagumi dan mencintai Imam Mahdi. Iya, luar biasanya beliau ini mencintai Imam Mahdi. Jadi sampai dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Iya kan? Bisa jadi. Kalau kita ambil contoh di anak kecil cita-citanya anak-anak di umur 4 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun lah. Cita-cita kamu apa? Jadi Ultraman, menjadi Power Rangers merah atau Power Rangers apalah, atau Kamen Rider lah, atau Batman, Superman dan segala macam. Karena apa? Ini suka sekali dengan Ultraman ini. Maka dari itu timbullah aku pengen jadi ini. Aku adalah Ultraman, aku adalah Batman, aku adalah Kamen Rider atau superhero yang lain. Saking sukanya. Begitupun beliau-beliau ini. Yang sangat disayangkan. Ini yang sangat disayangkan. Tidak semua juga seperti itu. Ada oknum yang menyesatkan. Salah satunya yang belum lama itu di mana? Di Sumatera apa di mana itu, Mas? Yang ditangkap, yang memiliki istri 12 apa, tahu nggak ceritanya, Mas? Belum tahu itu. Yang itu yang belum lama itu yang ditangkap polisi. Belum tahu aku kalau itu. Ya hal-hal semacam itulah pokoknya lah. Ya intinya begini. Kalau yang saya tangkap ya, Mas ya. Selama kita berbuat baik, kita tidak merugikan umat, dan kita tidak menipu umat, dan kita memiliki niat yang baik, ya, kita maklumin dan kita dukung aja. Tapi apabila menggunakan nama Imam Mahdi, power tersebut untuk mencari keuntungan pribadi, itu yang untuk menyesatkan umat, untuk mencari keuntungan yang akan dia dapat, itu adalah tindakan yang tidak bagus. Jadi itu juga sepakat saya. Jadi ada tambahan terkait tentang oknum yang tidak berdampak baik ya para sahabat di sini. Tapi lebih aman gini, Mas, mungkin, Mas, maaf saya potong, daripada mengaku sebagai Imam Mahdi, lebih baik
mengeklaim dirinya sebagai pecinta Imam Mahdi. Itu lebih bagus itu, lebih bagus di situ. Cuman saya melanjutkan biar tidak pembahasan ini ngambang ya Mas ya. Jadi tadi kan saya lebih fokus membahas di orang-orang yang mengaku Imam Mahdi tetapi membuat kebaikan. Sayangnya tidak semua seperti itu Mas. Ya. Ada juga yang memanfaatkan nama beliau itu, kalau dikatakan sebagai menyesatkan mungkin tidak akan bisa mengakui Mas ya, karena pasti beliau mungkin tidak merasa bahwa itu tidak sesat dan segala macam. Memiliki pembelaan. Pasti, itu pasti. Setiap siapapun itu pasti. Jadi kalau dikatakan menyesatkan atau segala macam itu yang mungkin ya di sini kan kita garis bawahi terlebih dahulu, yang dikatakan menyesatkan adalah mungkin ibadah-ibadah yang keluar dari syariat Islam, atau mungkin menyuruh ditinggalkan syariat Islamnya tersebut diganti dengan hal yang lain begitu. Dianggapnya kamu itu tidak perlu memakai syariat Islam dan segala macam. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi untuk para sahabat di sini terkait tentang di sekeliling kalian itu ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ataupun kalian yang menonton ini merasa sebagai Imam Mahdi, janganlah seperti itu. Biarkan beliau itu memegang syariat Islamnya, janganlah keluar dari syariat-syariat tersebut, itu jangan. Karena itu walaupun para sahabat itu memiliki pandangan itu tidak sesat, itu kalau keluar dari syariat Islam itu kalau menurut saya dan menurut umum ya, menurut masyarakat umum itu adalah sesat karena keluar dari syariat Islam. Katakanlah kamu tidak perlu untuk sholat untuk mencapai surga dan segala macam, jangan. Pokoknya yang jalur-jalur ke situ itu tinggalkan sekarang. Apalagi ini ada salah satu kasus contoh, itu ada salah satu oknum, ada yang pernah telepon ke saya, itu beliau ini di wilayahnya itu ada sebuah seperti padepokan lah atau apa. Itu adalah beliau ini mengaku juga sebagai Ratu Adil ya, tapi bukan Imam Mahdi, tapi Ratu Adil Satrio-Piningit, bukan mengaku Imam Mahdinya, tapi beliau mengaku sebagai Satrio-Piningit. Tapi untuk memanfaatkan orang-orang yang saking percayanya untuk terkait dengan dana amanah. Ketika kita berbicara terkait tentang Satrio-Piningit dan Ratu Adil, itu akan sangat erat kaitannya dengan dana amanah tersebut. Dan dana amanah ini jumlahnya luar biasa Mas. Sampai jutaan triliun. Bahkan sampai setahu saya itu, ini mungkin belum valid ya, belum bisa belum bisa 100% betul begitu. Itu jumlah dari dana amanah tersebut kisaran 113 juta triliun. Itu dana itu. Jadi memanfaatkan dana amanah tersebut. Nah, nanti ada orang-orang yang saking fanatiknya, saking percayanya, sampai berani mengeluarkan uang terlebih dahulu. Mas, kamu bantu nanti siapkan uang sekian untuk kita nanti pencairan atau pengambilan dana amanah yang sudah disiapkan. Yang seperti itu jangan dipercaya. Tidak ada yang seperti itu. Ini perlu saya sampaikan. Jadi itu adalah sosok oknum yang merugikan umat Mas. Sangat merugikan. Menipu umat. Menipu dengan power itu. Karena dana amanah ini kalian janganlah terlalu dipikirkan gitu. Dana amanah ini untuk semuanya. Bukan untuk salah satu orang atau salah satu kumpulan atau apa, itu bukan. Bukan salah satu. Bukan untuk salah satu golongan. Ini untuk seluruh umat. Ya, karena kalian tidak perlu untuk memberikan uang terlebih dahulu untuk menemukan dana amanah itu. Jangan dipikir di situ. Nanti pasti kalau memang dana amanah itu ada, dana amanah itu sudah muncul, itu kalau sudah dipegang yang namanya Ratu Adil, beliau itu sudah adil untuk membagikannya. Tanpa perlu kalian tuh untuk mengeluarkan uang terlebih dahulu nanti kamu dibalikan, tidak. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa riwayat bahwa ketika Imam Mahdi itu muncul, semua manusia akan makmur. Nah, mungkin ya dengan dana amanah itu Mas. Nah, mungkin bisa analoginya di situ, karena dana amanah itu saya tidak temukan di literatur Imam Mahdi, tapi saya temukan di Satrio-Piningit. Dan di sini saya anggap Satrio-Piningit ini adalah Imam Mahdi begitu. Jadi mungkin bisa masuklah jalurnya di situ. Terima kasih Mas Galih. Ya. Mungkin kesimpulannya yang saya tangkap seperti ini para sahabat. Jangan percaya kepada oknum-oknum yang mengaku sebagai Imam Mahdi
yang ingin mencari keuntungannya dengan cara mengaku Imam Mahdi, menggunakan nama Imam Mahdi. Karena sejatinya Imam Mahdi itu tidak akan merugikan umat. Betul. Karena Imam Mahdi memiliki tugas untuk memakmurkan umat dan menegakkan keadilan. Nah, itu. Oke, apabila para sahabat memiliki tanggapan, silakan komen di kolom komentar dengan bijak. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.